down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video-video saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas bab 4 yaitu IP address dan subnetting. Oke, langsung saja kita ke outline. Di sini ada beberapa pembahasan yaitu diantaranya 1. Pengenalan IP address dan subnetting, 2. IP public dan IP private, classful dan classless addressing, 3. Kasus subnetting 1, kasus subnetting 2, kasus subnetting 3, konsep blok subnet, IP versi 4 delivery type, konsep switch dan router. Oke, kita lanjut materi yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Jadi, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang menggunakan IP address. Jadi, IP address adalah identitas dalam sebuah perangkat ya teman-teman. Jadi, contohnya di sini terdapat device yang saling terhubung, pasti mereka memerlukan alamat untuk bisa saling berkomunikasi. Jadi di sini terdapat device, pasti setiap device itu memerlukan alamat IP address untuk mereka saling terhubung atau berkomunikasi ya teman-teman. Nah, IP address saat ini menjadi 2 versi yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Tapi pada pembahasan kali ini kita lebih berfokus pada IP yang versi 4-nya sendiri ya teman-teman. Lalu subnetting adalah upaya atau proses untuk memecahkan sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP. IP kelas A, B, C yang sudah diatur. Jadi subnetting ini mempunyai 5 kelas yaitu kelas A, B, C, D, E. Ya teman-teman. Subnetting itu dibagi menjadi 2, subnet mask dan prefix. Prefix itu adalah menunjukkan IP yang bisa digunakan. Contohnya seperti apa sih prefix itu? Nah, di sini kan terdapat contoh IP address ya teman-teman, yaitu 192.168.1.1.1.24. Ini yang dinamakan prefix. Jika kalian memenuhi slide 24, slide 26, slide 27 itu namanya priva. Oke, kita lanjut pembahasan yang kedua yaitu ada IP public dan IP private. Jadi IP versi 4 dibagi menjadi 2 yaitu public dan private yang terdiri dari 4 oket yang setiap oketnya terdiri dari angka desimal sampai 255. Sebelum kita lebih dalam mempelajari IP, kita perlu tahu apa itu IP private dan IP public. Nah, singkatnya IP public itu digunakan di internet yang bisa diakses dari mana saja yang terkonek dengan internet baik menggunakan HP atau komputer. Jika terkonek dengan internet secara tidak langsung terhubung dengan IP public, sedangkan IP private yang berada di jaringan lokal. Ciri dari IP tersebut adalah hanya bisa diakses pada jaringan lokal seperti laptop sekolah ataupun kantor. Untuk alamat IP private dikategorikan menjadi 3 kelas yaitu A, B, C. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya yaitu
ada kelas full dan kelas slash addressing. Kita mengetahui bahwa IP address yang bisa digunakan saat ini ada dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Untuk IP versi 4 memiliki dua jenis, yaitu public dan private, yang diklasifikasikan berdasarkan kelas ada 5, dan untuk kelas D dan E tidak bisa digunakan. Nah, jika kita ingin melihat IP private juga dikelompokkan berdasarkan kelas, tetapi lebih dispesifikkan lagi. Nah, yang bawah ini termasuk IP public ya teman-teman. CDR adalah nama lain dari prefix. Nah, prefix dan subnet mask itu sama menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Prefix biasa digunakan vendor mikrotik dan subnet mask biasa digunakan vendor Cisco. Nah, oke, kita lanjut materi yang berikutnya, yaitu ada kasus subnetting 1. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesual, subnet mask, IP network, IP broadcast, rank IP yang bisa digunakan. Prefix dan subnet menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network tanda atau identitas alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast, alamat IP yang bisa digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Rank IP berapa saja yang bisa digunakan. Prefix mikrotik, subnet mask, Cisco. Nah, kasus subnetting 1, 2 pangkat berapa supaya hasilnya 6. Sekarang X adalah hasil dari pangkatnya. Untuk total IP 2 di pangkat 2 kurang 3 hasilnya 8. Untuk subnet mask ada 256 dikurang total IP sama Denvan 248. Untuk IP-nya dimulai dari 0 dan 8 lalu di X2 menjadi 16. Untuk IP broadcast itu dari 8 dikurang 1 dasari 16 dikurang 1. Nah, untuk range IP-nya itu ada untuk konsep blok subnet. Ini ya teman-teman, ada contoh soal 2.192.168.0.xpc sama dengan 30. Jawabannya prefix sama dengan 32 dikurang X 2 pangkat 5 sama dengan 32 dibagi 5 sama dengan 27. Total IP 32 dikurangi 27. 2 pangkat 5 sama dengan 32. SM 256 dikurang total IP 256 kurang 32 sama dengan 224. Nah, di sini juga ada contoh soal 3.
192.168.16 PC sama dengan 60. Jawaban prefix sama dengan 32 min X 2 pangkat 6 sama dengan 64. 32 kurang 6 sama dengan 26. Total IP sama dengan 2. 32 dikurang 26. 2 kurang dari 6 sama dengan 64. SM 256 dikurang total IP 256 dikurang 64 sama dengan 192. Nah, untuk konsep blok subnet itu bisa diperankan seperti layaknya sebuah ruangan, ibaratnya sebuah gedung dengan 3 lantai. Perlu diingat, blok subnet tidak bisa saling berkomunikasi satu sama lain, dan untuk bisa saling berkomunikasi mereka memakai satu blok subnet atau device yang sama agar bisa saling berkomunikasi. Contohnya 32 sama 32, 64, 63 sama 64, 95. Kita lanjut materi yang berikutnya, yaitu di sini ada IP versi 4 delivery type. Nah, di sini ada contoh Unicast one-to-one communication. Unicast adalah metode pengiriman data dari satu perangkat ke satu penerima secara langsung. Karakteristik 1-ke-1 one-to-one berkomunikasi digunakan dalam komunikasi biasa seperti browsing web, email, dan lain-lain. Alamat tujuan adalah alamat IP spesifik dari satu perangkat. Nah, yang kedua ada multicast one-to-many communication. Nah, multicast adalah metode pengiriman dari satu perangkat ke sekelompok penerima yang telah bergabung dalam grup multicast. Karakteristik 1-ke-banyak one-to-many communication. Efisien untuk aplikasi seperti streaming video, konferensi online, dan lain-lain. Alamat multicast IP versi 4 berarti di rentang 224.0.0.0 hingga 239.255.255.255. Yang ketiga ada broadcast one-to-all communication. Broadcast adalah metode pengiriman data dari satu pengirim ke semua perangkat dalam satu jaringan lokal subnet. Karakteristik 1-ke-semua and one-to-all komunikasi hanya berlaku dalam jaringan lokasi LAN. Alamat broadcast IP versi 4 255.255.255.255 broadcast global atau alamat broadcast subnet, misalnya 192.168.1.255 untuk subnet 192.168.1.1 atau 24. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Di sini ada konsep switch dan router. Switch hanya mengkoneksi dengan satu perangkat yang sama, sedangkan router ke perangkat yang berbeda network. Maaf
Bila ada salah kata, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.